ketika kita ada di sebuah lingkungan atau ketika kita tidak ada di lingkungan itu, adakah perbedaan yang kita timbulkan? Itulah yang seringkali saya katakan sebagai arti hadir atau arti kehadiran. Bagaimana caranya mengetahui arti hadir ini? Karena di sanalah terletak nilai sesungguhnya dari keberadaan kita. Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Agus Kanalendra di akhir minggu ini di Life Restoration serial video. Sebuah pertanyaan penting untuk mengawali episode kali ini. Apa arti diri kita bagi lingkungan kita? Ketika kita berada di sebuah lingkungan, apakah kehadiran kita membawa perbedaan positif yang membuat orang-orang di sana merasa senang, merasa terbantu dengan kehadiran kita? Atau apakah kehadiran kita memberikan dampak negatif yang membuat orang-orang merasa tidak senang atau terbebani? Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak ada di lingkungan itu, apakah kehilangan kita ini membuat orang-orang yang ada di sana merasa kehilangan, merasa seperti ada sesuatu yang kurang, atau mereka malah merasa senang karena seolah-olah ada sebuah beban yang hilang dari lingkungan itu? Atau justru ada dan tidak ada bedanya. Segala sesuatu tetap berjalan saja sebagaimana mestinya. Itulah hal yang kurang lebih menggambarkan arti hadir yang sedang saya bahas di episode kali ini. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini kalau belum subscribe ya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya untuk membantu Anda untuk selalu update dengan berbagai pembaharuan dan informasi yang saya bagikan di YouTube channel ini. Bahasan tentang arti hadir ini pernah saya angkat di salah satu postingan saya di media sosial. Dan kemudian muncullah sebuah pertanyaan yang kurang lebih ingin mengklarifikasi bagaimana cara mengetahui arti hadir kita. Bukankah hal ini hanya bisa diklarifikasi dengan lingkungan di mana kita berada? Atau dengan kata lain, melalui orang lain? Jawabannya adalah, ya, memang itu yang harus dilakukan. Untuk bisa mengetahui arti hadir kita, dampak itu hanya bisa kita ukur melalui respon orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Hal ini bisa kita amati langsung, bisa juga melalui pembicaraan bersama mereka, atau bisa juga dengan mendengar kabar-kabar yang beredar tentang arti hadir kita di lingkungan itu. Kenapa saya menyoroti arti hadir ini penting adanya bagi sebuah lingkungan, terutama dalam lingkup organisasi atau perusahaan? Karena hal ini membantu kita untuk bisa menilai dengan lebih bijak seperti apa dampak dari keberadaan seseorang di lingkungan itu berdasarkan kontribusinya, bukan berdasarkan seberapa lama ia berada di tempat itu. Tidak bisa dipungkiri ada kalanya ketika saya memberikan pelatihan atau pembelajaran di sebuah perusahaan, ada saja beberapa orang yang berargumen mereka layak dihormati atau diberikan arti lebih karena mereka sudah lama berada di lingkungan itu. Respon saya selalu sama. Nanti dulu, bukan soal seberapa lama kamu berada di sebuah lingkungan yang menentukan nilaimu bagi lingkungan itu, melainkan arti dan kontribusi yang kamu berikan pada lingkungan itu. Boleh-boleh saja seseorang mengklaim bahwa ia sudah lama berada di sebuah lingkungan, ia menjadi seorang senior yang layak dihormati. Nanti dulu, kalau ternyata ia sudah lama berada di lingkungan itu dan hanya menjadi beban, lalu yang layak dihormati apanya? Disinilah mengetahui dan menyadari arti hadir kita bagi sebuah lingkungan akan membantu kita untuk lebih memahami seberapa jauh dampak dari keberadaan kita bagi lingkungan itu. Kita boleh mengklaim sudah memberikan atau melakukan yang terbaik bagi lingkungan itu. Tapi pada akhirnya arti hadir kita dinilai dari seberapa jauh lingkungan itu merasakan hal yang sudah kita lakukan dengan cara terbaik itu. Kalau kita merasa sudah melakukan yang terbaik tapi dalam kenyataannya lingkungan tidak merasakan itu, jangan-jangan bukan kita melakukan yang terbaik, kita baru merasa sudah melakukan yang terbaik dalam pandangan kita. Jangan-jangan yang kita lakukan hanyalah sebatas menurutkan ego kita agar merasa baik. Itulah mengapa satu cara untuk mengetahui arti hadir kita dilihat dengan mengetahui langsung seperti apa dampak dari kehadiran dan ketidakhadiran kita di lingkungan itu.
Ketika kita ada di lingkungan itu, apakah lingkungan itu merasa kehadiran kita membantu atau membebani? Dan ketika kita tidak ada, apakah lingkungan itu merasa kehilangan atau malah merasa senang karenanya? Atau malah merasa tidak ada bedanya, mau ada mau tidak, ya tidak ada bedanya, begitu-begitu saja. Mengetahui arti hadir kita bagi lingkungan memungkinkan kita untuk keluar dari jebakan ego yang membuat kita merasa baik. Karena tolak ukur dari baik dan buruk ini bisa subjektif sekali adanya. Ada yang kemudian bertanya, tapi coach, lingkungan saya ini tidak bisa menghargai kebaikan yang saya lakukan. Lalu bagaimana saya mengetahui arti hadir saya? Meskipun mungkin tidak sederhana, tapi salah satu jawaban saya adalah cobalah untuk meninggalkan lingkungan itu dan melihat respon perbedaannya ketika Anda tidak ada di lingkungan itu. Atau dalam bahasa perusahaan, kerugian. Disinilah juga waktunya kita harus terbuka untuk menerima kenyataan. Kalau ternyata setelah kita tinggalkan, tidak ada perbedaan yang kita ciptakan pada lingkungan itu tetap berjalan apa adanya, bahkan semakin berkembang. Mari menyadari dan mengakui bahwa memang tidak ada arti khusus yang kita berikan pada lingkungan itu. Terima kenyataan itu dan jadikan umpan balik agar kita berkarya dengan lebih baik. Tapi ketika kita meninggalkan lingkungan itu dan ternyata lingkungan itu menjadi lebih buruk, ada begitu banyak dampak kerugian yang terjadi karenanya, saat itulah kita bisa menilai bahwa ternyata memang keberadaan kita memberi arti lebih pada lingkungan itu. Bagaimana kalau ternyata setelah ditinggalkan lingkungan itu meminta kita kembali? Keputusan ada pada Anda. Tetapi mari belajar dari pengalaman bahwa segala sesuatu memiliki nilainya. Sebuah emas sekalipun tidak akan bernilai jika ia berada di tangan mereka yang tidak bisa menghargainya. Jika itu yang terjadi, ada baiknya kita mengedukasi dulu lingkungan itu tentang dampak dan arti lebih yang kita berikan pada lingkungan itu, sehingga kalaupun kita kembali ke lingkungan itu, mereka lebih bisa menghargai keberadaan kita di dalamnya. Bukan untuk memuaskan ego kita, tapi untuk memastikan bahwa segala tindakan yang kita lakukan nantinya bisa direspon dengan lebih baik karena mereka tahu itu semua untuk kebaikan bersama. Sekian perjumpaan singkat kita di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.